Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, di tangan seorang pelajar berusia 13 tahun di Surabaya, sampah organik dapat diolah menjadi pupuk. Bagaimana pengolahan sampah organik menjadi sesuatu yang bermanfaat? Berikut liputan Monica Gracia dan juru kamera Fikri Alfadin, dan setelahnya akan ada Go Healthy bersama Tantri Murdopo dan Ronald Surapraja. Saya Dade Salam Pesi, sampai jumpa. Sampah memang menjadi persoalan utama di wilayah perkotaan. Namun di tangan salah satu remaja berusia 13 tahun, sampah organik dapat diolah menjadi pupuk organik dengan bantuan maggot. Seperti apa proses pengolahan dari lalat hingga menjadi sampah organik? Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu remaja tersebut yang bernama Tristan. Halo Tristan, apa kabar? Baik, apa kabar? Baik ya. Ya. Baik. Tristan, awal mula kamu memiliki ide mengolah sampah organik ini menjadi pupuk dengan bantuan maggot. Seperti apa sih ceritanya? Pada mulanya kan saya sebagai kader lingkungan SMP Negeri 41 Surabaya. Saya memilih tema organik memanfaatkan barang bekas. Tapi saya kurang berhasil di tengah-tengah lomba tersebut. Jadinya saya mengikuti jalan lain yang diselenggarakan oleh Tunas Hijau, yaitu Keluarga Zero Waste. Akhirnya saya memenangkan sebagai Keluarga Zero Waste terbaik nomor 1 se-Surabaya tingkat SMP. Dan penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Bu Risma. Kan biasanya Kak, kalau kita menang perlombaan kan berhenti kan? Tapi kalau menurut saya, itu kalau sudah menang, kita harus berkesinambungan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Jadinya ini, saya mencari cara bagaimana cara mengeluarkan sampah organik tersebut dengan cara cepat tanpa dibanding menggunakan teknik pengomposan Takakura dan biopori. Kan biasanya kalau biopori dan Takakura kan membutuhkan waktu 2-3 bulan. Kalau maggot ternyata membutuhkan waktu 1-3 jam saja. Hanya 1-3 jam saja ya. Terus untuk sampah-sampah yang bisa kamu peroleh untuk bisa diolah menjadi pupuk, ini kan harus menggunakan sampah organik. Biasanya dari mana saja sih kamu bisa mendapatkan sampah-sampah itu? Saya mendapatkan sampahnya itu dari warung adopsi. Kadang-kadang tetangga yang ke saya untuk memberi sampah, dan itu saya ganti dengan uang. Jadinya kalau sampahnya kurang cukup, saya melakukan gerbek pasar. Biasanya ke pasar Keputaran atau ke pasar Pandigiling. Menarik banget. Kalau untuk prosesnya sendiri dari awal dari telur lalat ya, terus berubah siklusnya, mungkin bisa kamu jelaskan nggak sih dari proses dari telur hingga menjadi maggot seperti ini seperti apa? Jadinya kan si lalat ini ya, itu dia tidak makan dan tidak hanya minum. Dia hidup 7-14 hari. Setelah itu mereka di 7-14 hari itu mereka kawin. Si jantan mati setelah kawin, si betina mati setelah mengeluarkan telur. Setelah itu jadi telur per klasternya itu totalnya 500 hingga 900 telur per klaster. Untuk satu kali kawin lalat ini ya, hasilnya 300 sampai 500 telur, lalu dipindahkan ke media seperti ini Kak. Di media ini nanti kita biarkan. Nanti 2-3 hari telurnya itu menetas. Jadi baby maggot. Pada hari pertama ukurannya 1 mm. Dia itu nggak usah dikasih makan Kak. Itu cuma dikasih pur yang kita buat dari media penetasannya. Nanti kalau sudah umur 10 atau 12 hari baru kita kasih makan. Tapi makanannya harus sampah yang lunak seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, untuk di masa wabah seperti COVID-19 ini yang menjadi kendala untuk kamu mendapatkan sampah seperti apa? Kendala saya itu kesulitan untuk mendapatkan sampah dari warung adopsi. Kan biasanya sebelum pandemi itu mendapatkan sampah itu sekitar 50 kilo ke atas. Sekarang mungkin paling banyak 50 kilo dan paling dikit itu bisa sampai 25 kilo. Dan setiap hari saya harus melakukan gerbek pasar kalau sampahnya dikit. Jadinya itu kesulitannya. Terus setelah itu, setelah maggot-maggot ini turun ke bawah sini? Ya, ini turun ke media ke biopon breeding. Kenapa saya namai biopon breeding? Karena nanti mereka itu turun sendiri. Jadinya mereka yang prepupa seperti ini, yang coklat-coklat sampai yang putih-putih akan memisahkan diri. Yang coklat akan cari tempat yang kering dan bersih untuk bertapa. Sebab itu saya memiliki tong seperti ini. Untuk fungsinya nanti kalau sudah mereka penuh berisi prepupa, alat saya pindah ke kandang lalat. Nah, setelah pindah ke kandang lalat, sebelumnya ini akan diberi sekam begitu ya untuk cepat proses untuk menjadi bermetafosa untuk menjadi lalat. Jadi kan fungsinya sekam ini mereka agar bersembunyi di bawah-bawahnya sekam.
Nah, untuk sejauh ini sebenarnya untuk progres dari pengolahan sampah menggunakan maggot, seperti apa sih yang akan kamu kembangkan? Yang saya kembangkan, saya ada permintaan dari banyak orang untuk membuat buku panduan. Dan sampah yang berhasil saya olah dari Januari hingga saat ini itu sekitar 5 ton. Jadi kan minimal bisa mengurangi beberapa masalah sampah organik di Indonesia maupun di Surabaya. Nah, ini menariknya selain ada sampah yang berbentuk padat, ada juga pengolahan pupuk sampah cair, pupuk dari sampah cair, dan juga makanan ringan begitu ya? Ya. Jadinya dari pucagot ini terbuat dari cairan fermentasi. Ini dari lindi maggot. Lindi maggot itu media basahnya maggot. Kan maggot memiliki 2 media kering sama media basah. Ini media keringnya. Kalau media basahnya itu lembek. Kan habitat asli maggot kan basah. Jadinya ini dari air fermentasi terbuat dari lindi maggot, air leri, sama ragi atau tidak tetes tebu, sama sayuran yang difermentasikan. Untuk biasanya itu siapa sih konsumen dari pupuk-pupuk organik yang kamu bikin? Biasanya itu para peminat untuk orang-orang yang suka menanam tanaman. Ini kan kalau pakai ini hemat. Hanya membutuhkan 1 tutup botol ini dapat membutuhkan air sebanyak 1 liter. 1 liter air bersih sama 1 tutup botol pucagot. Untuk kalau pakan lele sendiri, untuk pengolahannya seperti apa nih dari maggot sendiri? Dari maggotnya untuk pakan lele saya menggunakan maggot. Kalau saya menggunakan baby maggot ini kan sayang Kak. Soalnya ini masih kecil-kecil. Kalau yang maggot dewasa nanti ini saya jadikan pakan lele dan kaskotnya. Saya jadikan pakan lele. Menarik sekali memang ya. Memang untuk pengolahan sampah di Indonesia yang notabene sekitar 60% sampai 65% ini adalah sampah organik, diharapkan maggot ini dapat menjadi jawaban untuk permasalahan mengatasi sampah di wilayah perkotaan. Dari Surabaya, Monika Gracia, Fikri Alfadin, Metro TV.